Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan podcast 5 menit terkait dengan idealnya mahasiswa, pengembangannya seperti apa pada saat dia jadi mahasiswa seperti itu. Karena dampaknya setelah lulus itu banyaknya mahasiswa setelah lulus itu tidak tahu mau kerja apa. Kemudian kita lihat realitas sekarang 80% itu masih sarjana, tidak relevan dengan dengan pada saat kuliah dia keguruan, dia setelah kerja ini tidak relevan dengan pekerjaannya. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi kita hari ini ya. Apakah kampusnya yang salah atau pemerintahnya yang salah atau mahasiswa itu sendiri yang salah? Kalau memang kampusnya yang salah, alasannya seperti apa? Tentu kalau memang kampus yang salah, tentu kita melihat dulu kampus, baru kita mau masuk kuliah seperti itu. Nah, kalau memang individunya yang salah, apa yang perlu dibenahi sebagai mahasiswa untuk setelah lulus tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Kalau memang pemerintah yang salah, apa yang harus dirubah menurut Anda, Kakandaku ini? Bismillah. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sendiri sebagai penggagas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam terang menerang seperti sekarang. Berbicara tentang perspektif sebenarnya, ketika kita melihat mahasiswa yang tidak linear lah dengan pekerjaan yang dia geluti. Nah, pada saat kita berbicara tentang hal itu, ada dua hal yang mendasar kita lihat dulu. Yang pertama, ketika mahasiswa itu sendiri memilih jurusan itu, apakah dia berdasarkan dengan peluangnya nanti setelah dia lulus? Karena ketika kita berbicara tentang peluang, tentu itu hal yang mendasar juga dari setiap individu. Nah, artinya kita lihat ketika kita memasuk misalkan di FISIP, jurusan sosiologi misalkan. Nah, kita harus mempunyai tujuan dulu. Tujuan ketika nanti ke depannya setelah saya lulus dari sosiologi, saya mau kemana? Saya mau jadi apa kan? Iya, betul. Nah, ketika hal itu sudah matang, sudah tersusun secara sistematis, nah kita ikut alur hal itu. Nah, setelah menjadi sarjana, kita lihat juga dulu tentang kehidupan sehari-harinya, bagaimana ketika dia menjadi mahasiswa, apakah dia mencerminkan sebagai mahasiswa itu sendiri atau sebaliknya menjadi siswa. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa itu sendiri, ada peran dan tanggung jawab yang dijalankan. Tentu berbeda dengan seorang siswa. Nah, dalam hal melihat yang pertama, peran sebagai mahasiswa bukan berarti semata-mata sebagai kuliah pulang, tapi bagaimana kita mencari kreativitas, inovasi sehingga bisa menopang juga kita nantinya ke depannya. Artinya talenta-talenta yang ada pada dalam diri kita itu yang digali. Nah, sehingga pada saat selesai kuliah kita tidak dilema juga mengenai hal pekerjaan. Nah, berbicara tentang mahasiswa yang berbicara tentang sarjana yang setelah selesai kuliah dia bekerja di perusahaan tidak sesuai dengan jurusan yang dipilih. Terkadang menjadi dilema juga karena
terkadang ada penolakan dari perusahaan karena ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak memadai. Iya. Tidak tidak sembarang sarjana masuk di perusahaan. Ada kriteria standar minimal. Artinya kriteria itu dilihat dari skillnya. Apa sih sebenarnya skill yang dimiliki oleh pelamar ini. Nah, ketika kita berbicara tentang peran mahasiswa sendiri itu, tentu orang-orang yang bekerja di perusahaan yang notabene-nya untuk menerima karyawan, tentu dia walaupun dia salah jurusan, dia tetap diterima. Berdasarkan apa? Ada pengalaman-pengalaman yang didapat. Itu yang kemudian dilihat juga terhadap mahasiswa yang tadinya misalkan jurusan keguruan, dia mendaftar di perusahaan, kan tidak linear sebenarnya. Yang seharusnya dia notabene-nya dia jadi guru keguruan, tapi kenapa dia ingin mendaftar di perusahaan, misalkan menjadi karyawan di perusahaan? Ya, saya potong sedikit. Kenapa seperti itu? Karena faktanya kita kan tujuannya pada dasarnya ini semua orang ingin mengejar suatu materi sebenarnya, dan kemudian dia melakukan lanjut studi kuliah. Nah, itu pada dasarnya keinginannya materi, dan setelah lulus tidak sesuai ekspektasi, bahwa ternyata setelah lulus kuliah itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kemudian walaupun dia mau relevan dengan pekerjaannya jadi guru, tidak sesuai lagi pembayaran pada saat, tidak sesuai pengeluaran dengan gaji yang didapatkan. Misalkan kita hitung-hitungan saja, kayak Lita ini, kita itu kuliah biayanya mahal, mulai dari bayar kos, bayar uang SPP, bayar ini, kemudian setelah lulus akhirnya orang tua bilang kuliahnya sarjana tuh harusnya kerjanya bagus begini, tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi pada dasarnya sebelum Anda katakan tadi, memang tujuannya kita itu kuliah apa dulu. Kalau kita mau jadi guru ya harus kuliah kan seperti itu. Tapi ini banyak orang itu salah kaprah bahwa kuliah itu menjamin kesuksesan, menjamin materinya kita terpenuhi semua, banyak, padahal bukan itu tujuannya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya pendidikan, notabene-nya pendidikan ini sebenarnya tidak menjamin kita untuk sukses. Kuliah maksudnya pendidikan dari kuliah. Bahwa notabene-nya dari kuliah sendiri itu tidak menjamin kita sukses ke depannya, tapi hanya merubah pola pikirnya kita. Yang terpenting sebenarnya. Yang kemudian mana hal yang paling urgent ketika kita masih pilih-pilih kerja, misalkan kita melihat bahwa pengeluaran seberapa banyak yang kita sudah keluarkan. Nah, kemudian kita menjadi misalkan bekerja di instansi tapi tidak sesuai dengan upah yang kita terima. Iya betul, banyak yang seperti itu. Tapi mana yang lebih urgent ketika kita hanya berdiam diri menunggu pekerjaan yang layak terhadap apa keinginannya kita daripada bekerja di tempat instansi yang menerima kita, tapi itulah dilema kita. Tapi terkadang ketika kita berbicara tentang pekerjaan seperti itu kan, hasil dari pekerjaan itu kita menjadi ada pengalaman tersendiri lagi. Itu yang bisa menunjang nanti ke depannya juga. Berbeda dengan pelamar yang sebelumnya, yang dia masih mencari kerja misalkan, mencari kerja yang mana yang pas buat dia, menganggap bahwa inilah yang layak bagi saya sesuai dengan standarisasi pengeluaran yang saya keluarkan pada saat saya kuliah. Itulah kelemahan juga seorang sarjana yang saya lihat. Dia selalu memasang nilai untuk dirinya bahwa dia itu pekerjaan dia harus minimal seperti ini, standar minimal yang dia pilih untuk pekerjaan, memasang sehingga banyaknya kita lihat dulu apakah banyaknya sarjana pengangguran. Apakah orang tersebut
itu memiliki nilai. Seperti itu sih. Itu yang harus terpenting kita ketahui dulu. Apa nilainya kan? Apa ketika nilainya orang untuk memasang ketika orang standar itu minimal bernilai, otomatis pasti daya belinya juga tinggi atau daya jualnya tinggi. Itu makanya saya katakan pentingnya ketika kita kuliah bukan semata-mata kita belajar di bangku perkuliahan. Iya betul. Pentingnya mencari pengalaman di luar bangku perkuliahan. Salah satunya organisasi, ya salah kan? satunya organisasi. Dan bagaimana menurut Anda atau realita teman-teman Anda yang apa sih perbedaan yang signifikan yang Anda lihat dari teman Anda yang melakukan organisasi pada saat kuliah dan kemudian tidak melakukan organisasi pada saat kuliah, tetapi dia tidak melakukan organisasi tetapi dia ini dia rajin di kampus, kemudian dari segi kewajibannya sebagai mahasiswa dia tuntaskan semua. Apa yang perbedaan yang signifikan dari orang yang istilah kampus pulang dengan mahasiswa yang aktif di organisasi menurut Anda? Yang pertama, signifikan yang pertama sebenarnya hal yang mendasar ketika kita berbicara tentang pengalaman yang ada di organisasi sendiri, bahwa kita bahas tentang orang yang hanya kuliah pulang kan. Iya. Memang dari segi akademisi IPK juga bagus. IPK bagus. 3 koma lebih. Mumpuni lah. 3,80, 3,90. Tapi apakah IPK memang IPK hanya mengantarkan kita di dunia kerja hanya sampai batas pelamaran. Tapi wawancara tidak menjadi IPK ini bisa menolong kita. Apa yang bisa menolong kita? Pengalaman hal yang pernah kita buat lah yang bisa menolong kita. Sebenarnya keunggulan dalam orang ketika kuliah berorganisasi sebenarnya yang pertama, walaupun kita tidak bisa membangun mentalitasnya kita di dalam kelas, itu bisa dibangun melalui organisasi. Artinya mentalitas itu berani kita berbicara di muka umum, kita dilatih. Artinya di situ sudah kita lihat ada perbedaan dengan teman-teman yang lain. Yang tidak melakukan organisasi. Walaupun hanya monoton. Hanya sebagian besar teman-teman yang tidak melakukan organisasi tapi mampu berbicara di muka umum. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang memang betul-betul dia tidak ada skill di bidang itu? Dia mau kemana? Pasti tentu berbeda dengan kita. Walaupun kita ditopong oleh organisasi, tapi ada keuntungan besar dari situ yang kita dapat. Nah, yang kedua juga berbicara tentang relasi. Nah, ketika kita berbicara tentang relasi, belum tentu teman-teman yang hanya di bangku perkuliahan itu mendapatkan relasi yang luas atau network atau jaringan. Jejaring. Istilahnya kan seperti itu kalau mau organisasi itu dibangun. Kan itu bisa menjamin juga kita adalah pekerjaan yang nantinya yang bisa kita dapatkan melalui jejaring-jejaring yang tadi. Iya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kemudian di organisasi juga banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana berbicara tentang administrasi, bagaimana tentang manajemen, semua yang kita dapat di organisasi. Belum tentu teman-teman yang tidak berorganisasi dapat hal itu. Walaupun dapat dengan cara membaca, tapi belum tentu dia dapat secara implementasi. Tapi itu kekurangannya, kesalahan atau salah melihat situasi orang-orang bahwa ketika anaknya melakukan organisasi, bergabung di organisasi pada saat bergabung di organisasi pada saat kuliah itu selalu mengatakan rendah IPK-nya, kemudian rusak nilainya. Tapi ada juga sebagian fakta begitu. Tapi rata-rata itu anak-anak yang agak IPK-nya dekat-dekat itu 2, atau 3,00 atau 3,01 itu rata-rata mungkin orang-orang yang berorganisasi kan seperti itu. Gini. Dan jangan kalau saya sendiri jangan jadikan organisasi sebagai hambatan. Hambatan di perkuliahan. Kenapa saya berani katakan seperti itu?
Saya mahasiswa angkatan 2018. Iya, iya. Kemudian masuk organisasi 2020. 2019. Nah, Menjabat sebagai ketua ketua UKOR. di dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di unit kegiatan olahraga. Iya, unit kegiatan Kemahasiswaan olahraga ya. di FISIP sendiri. Berarti ada bakatnya ini. Satu bukti bahwa organisasi tidak menghambat perkuliahan. Itu tergantung Untuk individu. Iya, betul. Terkadang orang menilai bahwa ketika anak-anak atau teman-teman kita berorganisasi lambat Iya, perkuliahan. seperti itu sih faktanya. Tapi itu menyerang kepada organisasi. Organisasi itu menjadi bukti penghambat. Tapi kalau saya petahkan argumen seperti itu, karena saya sendiri rasakan saya bisa, walaupun saya lambat masuk organisasi, saya berproses menekuni hal yang di dalamnya namanya proses, tapi saya mampu menjabat sebagai ketua. Saya pun lulus predikat cum laude. Wah, luar biasa ini. Jadi tidak ada namanya perkuliahan itu menghambat ketika kita berorganisasi menghambat perkuliahan. Tergantung individunya. Bagaimana kita mau manajemen sebenarnya. Iya. Seperti itu. Ya itulah kekurangannya juga seseorang ketika melakukan organisasi, dia tidak bisa atur waktunya. Kemudian ketika saya perhatikan ini anak-anak di kampus, ketika dia sudah asik organisasi, kemudian ketemu dengan cewek-cewek begitu, akhirnya dia lupakan tujuannya untuk, pada dasarnya dia lupakan itu esensinya untuk melakukan organisasi. Lupakan, dia memilih untuk ajang pencarian cinta lah, itu organisasi seperti itu. Itulah fakta juga kesalahannya. Ketika kita berorganisasi juga, kita tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena orang tua kita mengetahui bahwa kita ini disuruh kuliah.